Anak kita alhamdulillah kita bisa ketemu kembali pada pembelajaran online ini. Sekarang anak kita sudah masuk ke pembelajaran ketiga ya. Di tema 1 ya, masih tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar ini. Ini perhatikan di sini ada ini gambar yang menunjukkan aktivitas makhluk hidup ya. Nah, nanti bisa ini. Ya, ini pembelajaran ketiga, anak-anak. Kita akan mempelajari pembelajaran ketiga. Di sini temanya, topiknya adalah ayo mengamati ya. Jadi kita akan mengamati gambar yang ada di sini. Perhatikan gambar berikut. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, anak-anak, kalau kamu lihat di sini ada gambar apa saja yang makhluk hidup ya. Ada ayam ya, ayam ini ada 3 sama anak-anaknya ya. Yang ini masih bertelur dan ada yang sudah menetas ya ayamnya. Di sini ada ayam yang ada di dalam kandang. Ini Siti sedang beri makan ayam. Ya, ayamnya ini senang sekali dikasih makan. Terus ini ibu sedang menyirami tanaman ya. Tentu tanaman juga sangat senang ketika disirami. Tanaman ketika disirami itu, maka tanaman akan segar kembali ya. Nah, ini anak-anak. Pada pembelajaran kita sebelumnya, di pembelajaran 2, pembelajaran 1, bahwasannya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kita lihat gambar yang ada di sini, ya, makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Ya, tumbuh dan berkembang. Ya, nah, tumbuh dan berkembang. Ya, perhatikan ini, anak ayam ini masih kecil-kecil. Ya. Ini nanti lama-kelamaan akan menjadi besar seperti induknya. Nah, seperti induknya ini ya. Berarti ini makhluk hidup ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Begitu juga dengan Siti. Siti ini nanti kalau sekarang masih kelas 3, nanti kalau sudah naik kelas akan bertambah tinggi, bertambah berat badannya ya. Nah, begitu juga dengan kalian ya. Karena masih kelas 3, nanti kalau sudah kelas 4 akan semakin tinggi badannya, semakin besar ya. Coba kalian perhatikan bagaimana teman-teman kelas 1 masih kecil-kecil. Dulu kamu juga seperti itu. Terus bagaimana teman-teman yang sudah di kelas 6. Nah, kelas 6 itu mereka sudah besar-besar ya, badannya sudah lebih besar ya, lebih tinggi, tentu berat badannya juga lebih bertambah. Terus yang kedua, anak-anak menanggapi rangsang. Nah, coba perhatikan ini ayam-ayam ini. Bagaimana ketika ayam-ayam ini diberi makan sama Siti? Apakah ayam-ayam ini akan lari pergi meninggalkan Siti? Ya, tentu tidak ya. Justru ayam-ayam ini akan mendekati Siti. Kenapa? Karena tahu kalau diberi makan. Ya, berarti ayam ini sedang menanggapi rangsang. Ya. Ada makanan, langsung ayam itu datang semua. Nah, yang di dalam kandang ini bagaimana? Kok diam saja, nggak mau keluar? Ya sama, ini juga menanggapi rangsang. Karena dipanggil sama anaknya masih kecil-kecil ya, baru lahir, baru netes ya. Anaknya itu tidak mau ditinggal, ya, maka akhirnya induknya kembali lagi ke dalam kandang sini. Yang di sini, bagaimana ayam di sini? Sama, ini juga makan, diberi makan juga sama Siti ya, sama. Nah, menanggapi rangsang. Terus yang ketiga apa ini? Makan. Nah, ini juga ayamnya tidak makan juga. Tumbuhan ini bagaimana? Apakah tumbuhan makan? Ya, kemarin sudah dijelaskan ya bahwa tumbuhan itu juga makan dengan cara bagaimana? Tumbuhan makan itu dengan cara fotosintesis ya. Berikutnya bergerak. Nah, nah di sini apakah ayam-ayam ini hanya diam saja ketika makan? Tentu enggak. Ya, bergerak ya. Ketika makan nggak mungkin diam, tentu juga bergerak. Begitu juga Siti. Siti ketika memberikan makan ayam kan juga bergerak. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Ya, sambil kita ingat-ingat kembali ya. Terus bernafas. Nah, apakah Siti ibunya, ayahnya dan ayam-ayam yang beri makan Siti ini tidak bernafas? Ya, tentu bernafas anak-anak ya. Seperti kalian sekarang ketika di rumah, sekarang kalian melihat
pembelajaran yang di kelas 3 ini secara online. Apa kalian tidak bernafas? Ya bernafas, ya. Nah, karena apa? Karena makhluk hidup, ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Apalagi berkembang biak. Nah, ini perhatikan ini, ayam-ayam ini. Induk-induk ayam ini punya anak semua, ya kan? Ini ada anaknya kecil, ini juga masih anaknya kecil-kecil juga. Yang di sini juga anaknya baru menetas, ya. Ini artinya apa? Berarti ayam-ayam ini berkembang biak. Ayamnya semakin bertambah banyak. Induk ayam ini punya 3 anak ayam. Berarti ini sudah bertambah 3 ayamnya. Ini punya 2 anak ayam. Berarti ini akan bertambah 2 ayamnya. Yang di sini masih ada 1 yang menetas. Yang lainnya itu juga mau menetas semua. Berarti ini berkembang biak. Ya, anak-anak itu pembelajaran yang kemarin ya. Untuk mengingat-ingat kembali supaya tidak lupa. Ya, anak ya. Berarti masih ingat kan ya? Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sini sekarang kalian perhatikan ya. Tulislah ciri-ciri tersebut pada tempat tersedia. Nah, ciri-ciri makhluk hidup tadi yang sudah dijelaskan di sini. Nah, ada berapa itu? Ada 5 macam ya, 5 macam ya. Itu 5 macam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini suruh menulis ya. Tulis di tabel. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup. Ini kegiatan pada gambar. Gambarnya yang di sini ya. Nah, ini gambarnya ya, gambar ini atau yang di sini juga sama ya. Atau nanti bisa dilihat di buku. Ya. Buku kalian sendiri ya. Nah, contohnya di sini anak-anak. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa ini? Tumbuhan memerlukan air. Nah, ini ciri-ciri makhluk hidup, maka memerlukan air. Ya, memerlukan air ini untuk apa tumbuhan? Untuk makan. Ya, jadi air bagi tumbuhan itu digunakan untuk makan. Karena tumbuhan untuk memperoleh makanan itu masak dulu. Ya, seperti ibumu di rumah itu juga masak. Ya. Ketika masak pasti ada membutuhkan air. Ya. Masak apa saja pasti butuh air. Masak kalau menanak nasi misalnya, menanak nasi butuh air. Masak apa namanya itu sayuran itu juga butuh air ya. Itu juga dengan tumbuhan, kalau tumbuhan itu bisa memasak sendiri dengan cara fotosintesis. Ciri-ciri makhluk hidup, 1 tumbuhan memerlukan air. Kegiatan pada gambar. Nah, kegiatan pada gambar apa tadi? Nah, ini ibu, nah ini ya, ibu menyiram tanaman ya. Terus yang kedua, apa kira-kira yang kedua ini? Nah, ayam memerlukan makan. Nah, ini tadi di gambar tadi itu ya. Ayam memerlukan makan. Nah, ini ayam ini semuanya makan. Induknya maupun anaknya semuanya makan. Berarti ayam ini memerlukan makan. Terus apa kegiatannya yang menunjukkan bahwa ayam memerlukan makan? Kegiatannya adalah ini, ya. Kegiatannya apa, anak-anak? Siti memberi makan ayam. Ini Siti memberi makan ayam. Itu kegiatannya ya. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah ya, seperti biasa. Tabelnya ini disalin ya di buku, tulis ya, disalin ya. Supaya kalian belajar juga membuat tabel ya. Belajar membuat bagaimana menggaris. Nah, ini kan butuh penggaris ya untuk membuat tabel ini ya. Ada kotak-kotak kecil, kotak panjang ini. Terus kotaknya ke bawah ini ada 6 kotak ya. Ada 6 kotak. Terus di sini ada kotak ke bawah ada 6 kotak juga ya. Nah, itu sambil kalian belajar membuat tabel. Ketika membuat tabel nanti juga belajar menggunakan penggaris. Karena sudah kelas 3 ya, sudah waktunya belajar bagaimana cara menggunakan penggaris ya untuk membuat tabel. Nah, ini pembelajaran kelas 3 seperti itu ya. Jadi, anak-anak nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Ini dikerjakan dengan cara disalin ya. Nomor 1 ini sudah juga disalin tidak apa-apa ya. Ini yang kedua misalnya di sini ya, contohnya sudah ada yang kedua, ayam memerlukan makan. Ini apa kegiatan pada gambar apa Siti beri makan ayam.
Terus kedua apa lagi yang berkaitan pada gambar ya. Nanti coba dicek lagi gambarnya, diteliti apa saja yang menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup ya. Tadi sudah Pak Eko jelaskan satu persatu ya. Nah, baik kita lanjutkan sekarang ke halaman 24 ya. Nah, ini sudah banyak yang kalian pelajari ya. Sudah sekarang sudah halaman 24. Di sini juga ada anak latihan juga anak-anak ya. Ini sepertinya di pembelajaran 3 ini memang banyak latihannya. Kalau pembelajaran 1, pembelajaran 2 itu latihannya belum begitu banyak ya. Di pembelajaran 3 ini banyak latihannya. Berarti ini apa yang dipelajari di pembelajaran 1, pembelajaran 2 sekarang dilatih ya. Dilatih supaya tidak lupa di pembelajaran 3. Nah, di sini ada penjelasan apakah persamaan dari kedua gambar tersebut. Loh, gambarnya mana? Ini gambarnya. Nah, ini ya. Ini gambarnya. Ini gambarnya apa ya? Gambarnya keluarganya Siti sedang apa ini? Sedang makan. Nah, ini ya. Sudah disiapkan ini piringnya, nasi, lauknya ayam sama sayurnya ini ada lalapannya ya. Nah, ini ibu sudah juga menyiapkan lauk-lauk yang lain di depannya ini ibu ini ya. Nah, ini anak-anak Siti sama kakaknya sama ayah ini sudah siap-siap ya. Ini gambar Siti dan keluarganya mau makan ya. Terus sama gambar dua ini gambar apa ya? Dua ini adalah gambar induk ayam sedang memberi makan anak-anaknya yang baru menetas. Nah, ini telurnya masih ada di sini, belum menetas semua ini. Nanti ini tidak lama lagi pasti akan menetas. Biasanya begitu ya. Ayam itu menetasnya tidak bareng, ya, tidak semuanya menetas satu persatu. Yang sudah menetas duluan biasanya dia akan pergi minta makan gitu. Nah, ini karena ini minta makan maka ditinggalin telurnya sama induknya. Tapi nanti tidak lama pasti akan didatangi lagi telurnya untuk dierami lagi ya, supaya nanti biar bisa menetas semuanya. Nah, pada gambar yang pertama ini ada penjelasan Siti dan keluarga sedang makan. Itu menunjukkan apa ya? Sedang makan berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan ya. Nah, ini nanti disalin di sini ya. Nah, di bukumu ya, Hasil pengamatan ya, disalin. Ini sudah ada contohnya, nanti bisa disalin atau bisa tulis yang lain. Tulis di sini, tulis yang rapi Nana ya. Tulis yang rapi di sini. Ya, tegak bersambung tulisnya. Kalau belum bisa tegak bersambung ya latihan. Ya, biar tulisannya rapi ya. Nah, terus berikutnya ini gambar yang kedua. Ayam ini sedang apa ya? Induk ayam memberi makan anak ayam. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan. Tapi apakah hanya makan di sini aktivitasnya? Nah, coba perhatikan gambar Siti di sini. Apakah hanya makan? Enggak. Siti, ayah dan kakaknya Siti sama ibu bergerak juga ya kan ya? Ya kan? Bergerak ya. Ketika mengambil nasi bergerak, mengambil minum bergerak, ngambil piring bergerak, ngambil lauknya, ngambil sayuran juga bergerak. Ibu ini juga membawakan lauk pauknya, membawa sayurannya juga bergerak ya. Berarti di sini hasil pengamatannya tidak hanya makan, tentu nanti juga bisa jelaskan bahwa Siti dan keluarga sedang mempersiapkan makan. Makhluk hidup makhluk hidup itu bergerak. Gitu kan ya? Nah, ayam ini apalagi bisa diamati selain makan? Ini anak ayam menanggapi rangsang. Nah, menanggapi rangsang bagaimana? Ini ketika induk ayam memberikan makan, menunjukkan makanan. Ini anak-anak ayam ini yang masih kecil-kecil, yang belum paham yang mana yang makanan, langsung menanggapi rangsangnya, ngerti, oh itu makanan dari induknya. Begitu ya. Berarti ciri-ciri atau yang bisa diamati tidak hanya makan, tapi apa? Menanggapi rangsang. Apalagi selain menanggapi rangsang, ini bergerak juga. Nah ini yang di sini apakah hanya makan dan bergerak? Itu juga tentu tidak. Menanggapi rangsang juga. Nah, misalnya ayah ini sama ibu bisa ngomong. Bagaimana ayah? Apakah diam saja? Enggak. Ayah juga menjawab.
Terus Siti sama kakaknya ini juga tertawa, ya. Ini tandanya apa? Bahwa ini menanggapi rangsang, ya. Nah, kok bisa tertawa ya? Kenapa? Itu karena menanggapi rangsang, ya. Dan yang lainnya tentu ada contoh apa? Ada ciri-ciri yang lainnya yang bisa diamati juga ya. Nah, ini contohnya ini Siti dan keluarga sedang makan. Ini juga contohnya induk ayam memberi makan anaknya. Itu menunjukkan bahwa makhluk hidup memerlukan makan. Ditulis di sini ya, di sini. Nanti sama difoto terus dikirim. Setelah itu Nana, setelah ditulis, nah ini ceritakan juga gambar tersebut berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup yang telah kamu ketahui. Setelah kamu tulis di sini, nanti kamu ceritakan, buat sebuah cerita. Misalnya, kalau cerita itu biasanya ada tempatnya, ada waktunya, ada pelakunya, nah, begitu ya. Tempatnya, misalnya ini, anak ayam ya pada pagi hari, nah, kan waktunya pagi hari ya. Minta induknya makan. Maka karena induknya itu menanggapi rangsang, induknya segera mencari makan untuk anak ayam. Begitu contohnya misalnya. Coba cerita ya. Nah, setelah induknya memberikan makan, anak ayam senang sekali. Ya, anak ayam dengan bergembira mengambil makanan yang diberikan sama induknya. Nah, begitu. Itu contoh ceritanya. Ya, nanti di sini ditulis di sini ceritanya. Cerita dari hasil pengamatan itu, anak ya. Ya, ini tugas ya, yang bisa kalian kerjakan di buku tulis. Nanti setelah dikerjakan difoto ya. Tentu ditulis dengan baik anak-anak ya, dengan tulisan yang bagus, tulisan yang tegak, bersambung ya, yang jelas ya, jangan sampai nulis A sama nulis huruf B sama atau nulis huruf E, nulis huruf L sama. Nanti bagaimana tidak bisa dibaca. Ya, supaya bisa menulis dengan tepat ya, maka harus banyak belajar menulis. Ya, itu latihan anak-anak itu butuh keterampilan ya. Ya, baik, sekarang kita lanjutkan. Ini sudah tugas yang kedua ya. Tadi sudah ada satu tugas lagi ini. Kok tugasnya banyak? Loh iya, karena belajar ya. Kalau tidak ada tugasnya, hanya nonton video saja, nanti belajarnya bagaimana? Ya, ya. Jadi dalam pembelajaran online ini selain kalian itu memperhatikan video pembelajaran yang diberikan, tentu juga latihan-latihan dengan cara mengerjakan tugas. Supaya apa? Pembelajaran yang disampaikan, yang diberikan itu kalian tidak lupa dan tentu supaya kalian tambah mengerti, anak ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi disusun menjadi cerita, ya. Susun menjadi cerita yang tadi itu ya. Nah, baik, nanti lanjut ya. Wah, ini apa ini kok nggak kelihatan? Saya pakai kotak minggir dulu. Kemana sih? Wis, apa-apa. Wis. Kelihatan ya? Wis, ini. Wis, gini. Wis, pakai kotak. Tangannya aja. Nah, ini tuh tugasnya. Tugas dikerjakan di buku tulis dan di foto ya. Ya, sudah tahu anak ya? Ya, wis. Pakai kotak balik mana? Ya, ini repotnya kalau belajar online ya begini ini, Nana. Ya. Ya, enggak apa-apa sih. Biar kalian semua apa memang ini supaya kalian lebih mudah belajarnya ya anak ya. Jadi diupayakan. Semoga kalian bisa belajar dengan baik. Meskipun hanya belajar dengan cara nonton video sama saja ya. Yang penting diperhatikan. Nah, anak kita lanjut ya sekarang ya ke halaman berikutnya. Nah, ini ada apa ini ya? Oh, ada lagu. Nah, kita akan menyanyi lagi. Kalau kemarin kita masih ingat ya lagu yang pertama kita nyanyikan ya. Lagunya judulnya apa itu? Cicak di dinding. Nah, sekarang kita akan nyanyi lagi karena sekarang ini pembelajarannya adalah mengamati makhluk hidup ya. Yaitu contohnya adalah ayam dan anaknya. Kalau yang sebelumnya itu apa? Cicak sama nyamuk dan sama ikan ya. Nah, yang di bukumu kan itu ya, ada cicak, ada nyamuk, dan juga ada ikan. Nah, karena makhluk hidup itu tidak hanya nyamuk, tidak hanya ikan, dan juga tidak hanya cicak. Seperti ayam juga makhluk hidup, gajah, kucing, ya, yang sudah pernah disampaikan di pembelajaran sebelumnya itu juga makhluk hidup ya. Nah,
Ayam juga makhluk hidup, maka sekarang kita akan mempelajari tentang makhluk hidup yang contohnya sekarang itu ayam ya. Nah, coba perhatikan di sini. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Berkembang biak itu kan tujuannya untuk apa? Supaya semakin banyak ya. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Nah, ini supaya ini nanti ayam setelah bertelur, telurnya menetas jadi anak ayam baru, maka ayam semakin tambah banyak ya. Ini karena makhluk hidup itu berkembang biak. Yang tentu berkembang biak ini juga karena karunia Allah ya, karunia Tuhan yang sudah kita pelajari pada pembelajaran kedua ya. Semua itu karena karunia Tuhan ya, Tuhan menciptakan. Sehingga apa? Sehingga kebutuhan manusia terpenuhi ya. Adanya ayam, maka manusia bisa makan ayam goreng, ada ayam sambal gitu ya. Ayam panggang. Nah, ya senang ya. Ya, bebek juga ya. Itu karena karunia Tuhan ya, yang patut kita syukuri ya. Makanya kalian jangan lupa untuk ibadah ya, rajin sholat, rajin ngajinya, ya, rajin baca Quran ya. Sholatnya juga jangan sampai lupa ya, meskipun nggak di sekolah. Biasanya kalau di sekolah itu kan ada jadwal sholat di sekolah. Tapi di sekolah, sholat itu tidak hanya di sekolah kan, di rumah juga kan itu kewajiban ya sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah. Ya. Nah, anak ayam ini semakin lama akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Berarti anak ayam mengalami apa? Mengalami pertumbuhan, tumbuh, ya. Berkembang biak dan tumbuh. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu ya. Setelah dewasa, anak ayam betina menghasilkan telur kembali. Hmm. Ayam-ayam yang kecil-kecil ini kalau sudah dewasa, nanti ayam ini misalnya ayam betina, maka bertelur kembali akan mendapatkan ayam lagi. Nah, sehingga ayamnya tidak habis. Meskipun banyak yang disembelih, kan diambil dagingnya, dimakan manusia, tapi masih ada ayam-ayam yang baru. Ya, ikan juga begitu ya. Ikan juga begitu. Ya, meskipun banyak ikan yang diambil di laut, masih ada ikan-ikan baru karena ikan itu kalau sekali bertelur berapa jumlahnya? Sampai 1.000 ya. Itu karunia Allah. Kalau misalnya ikannya bertelur hanya satu, hanya dua saja, ya cepat habis nanti ikannya. Ya, karena itu karena Allah tahu kebutuhan manusia, maka Allah mengkaruniai ikan sampai bisa bertelur sampai 1.000 butir, jadi cukup banyak. Nah, nah, anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan ya. Kalian pernah enggak lihat anak ayam ya? Itu lucu-lucu sekali, ya, lembut gitu ya. Anak ayam itu. Ini contohnya ini. Ini ada lagunya. Tapi tunggu dulu ya, lagunya belum dimainkan ya. Rupanya lagunya sudah nggak sabar itu. Pengen main. Di sini ayo mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, ini induknya ini mengajak kita bernyanyi lagu anak ayam. Kita mulai ya. Coba dengarkan baik-baik. Nah, itu ada anak ayam. Teko 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 te, anak ayam turun Nah, kan ya sambil diikuti. Teko 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 te, Anak ayamnya senang anak sekali ayam dengan lagu. turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, Mati 1 mati 1 tinggallah 2. tinggallah 2. Teko 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 te. teko te, Anak anak ayam turun berkotek. Teko berkotek. teko 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 te, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Nah, sebentar. Perhatikan ini anak ayam ini. Lagunya habis, mereka masih terus saja ya mengangguk-angguk kepalanya. Karena mereka sangat senang ya, lucu ya. Ini lagunya Nana, Pak Eko ambil di sini tadi ya, di YouTube. Nah, ini kalau mau lihat, mau ambil lagunya bisa ketik ini ya. Ini bisa disalin, diketik ini. Nah, itu ada tulisannya ya. Nah, itu kalau diklik itu bisa langsung ke YouTube ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, sudah menyanyi tadi, nyanyi judulnya Anak Ayam. Ya.
Ya, kita lanjut. Sekarang perhatikan. Nah, di sini apa ini ya? Nah, ini ada tabel lagi, Nah, ini perhatikan, ini berikutnya adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternak setiap bulan. Nah, ini ada peternak yang menghasilkan telurnya itu satu bulan itu di peternakan A tiap bulannya itu 3.000 butir telur. Satu bulan ya. Itu sampai 3.000 butir telur karena ayamnya banyak. Terus yang B nah, di sini menghasilkan 1.500 butir telur. Yang C berapa ini anak? Ya, ini 3.500 butir telur. Kalau yang D berapa? Berapa? Ya, 2.000 butir telur. Kalau yang E berapa anak yang E? 2.500 butir telur. Banyak ya. Jadi satu bulan itu cukup banyak menghasilkan telur ya. Nah, di sini ditanyakan anak-anak, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah ini ya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Yang paling banyak ya. Terus yang kedua, peternakan siapa yang paling sedikit? Sekarang kita lihat dulu. Pada peternakan A berapa tadi? 3.000 ya. 3.000 butir telur. Yang B berapa? Yang B 1.500 ya. Yang C 3.500. Yang D 2.000 ya. Ini enggak kelihatan lagi. Saya tak minggir dulu. Ya, sebelah sini aja ya. Oke. Separuh aja enggak apa-apa kelihatan ya. Ngomong didik ya. Yang D yang E sekarang berapa itu? 2.500. Nah, sekarang kita lihat mana yang paling banyak. Ada 3.000, ada 1.500, ada 3.500, ada yang 2.000, ada yang 2.500. Manakah yang paling banyak? Nah, untuk ingin lihat, mengetahui mana yang paling banyak, caranya begini ya. Caranya adalah dengan melihat ini bilangan ini kan semuanya ribuan ya. Mana tadi? Loh, kok hilang? Nah, ini ya. Sebentar anak ya, tunggu sebentar ya. Saya ambil nomor apa? Ya. Ya, kita lanjut ya. Tadi Pak Eko ada perlu sebentar. Ya, ini jumlah telur yang ada. 3.000, 1.500, 3.500, 2.000, dan 2.500. Sekarang kita lihat mana dari bilangan itu yang paling banyak. Sebentar ya. Ini kebetulan apa di rumah ini ada repot sebentar sedikit, jadi mohon maaf kalau nggak bisa lanjut tadi. Potong-potong ya, ini Pak Eko tak wis sembunyi di sini, sembunyi ya, ini ya, nggak apa-apa ya, biar kalian kelihatan. Ini 3.000 ini, perhatikan bilangan ribuan itu pas ada angka, ada titiknya ya. Nah, batasnya titik. Nah, ini titik-titik ini menunjukkan ini bahwa bilangan ini semuanya ribuan ya, ribuan semua. Nah, sekarang kita akan melihat mana bilangan ribuan yang paling besar ya, kita cek. Ya. Yang pertama tadi 3.000 ya. 3.000. Nah, 3.000 ini, nah ribuannya berapa? Ribuannya adalah 3. Nah, ini ribuannya adalah angka 3. Terus bilangan berapa berikutnya? 1.500 ya. Nah, 1.500 ini ribuannya nggak berapa? Ini ribuannya adalah angka 1. Yang ada tanda titiknya, dibatasi titik adalah ribuan ya. Angka 1. Yang berikutnya 3.500, ribuannya berapa? 3. Sama ya dengan yang pertama ya. Ini ribuan 3 juga ribuan 3. Berikutnya ribuannya berapa?
2. Nah, ini harus membunyi lagi. Enggak apa-apa, meskipun enggak kelihatan enggak apa-apa namanya. Oke, di sini aja. Berikutnya 2500. Tuh, nggak kelihatan kan? Meskipun pakai kondator enggak apa-apa kan ya. Sepenting bisa dipaham ya. 2500 ini berapa ribuannya? 2. Ya. 2, ini 2, ini 3, 1, 1. Nah, coba kalian lihat sekarang. Bilangan ini 3, 1, 3, 2, 2. Ya. Manakah bilangan yang paling besar di antara bilangan ini? Ya. Apakah angka 2 atau 2 yang di sini? Atau 3 ini, atau 1 ini, atau 3 yang ini? Yang mana? Ya, angka 3 ini tentunya ya. Ini sama besarnya ya. Ini pakai kopi warna merah. Nah, warna merah menandakan bahwa bilangan itu yang paling besar di antara bilangan yang lain ya. Baik, ribuannya sudah ketemu. Nah, ribuan terbesar ini angka 3000 sama 3500. Ini adalah bilangan yang terbesar di antara bilangan yang lain ya. Sekarang kita lihat karena ribuannya ini ada 2 yang sama ya. Nah, untuk mengetahui mana antara 3000 dengan 3500 ini mana yang besar, kita lihat ratusannya. Nah, pada bilangan 3000 ini yang pertama ratusannya berapa? Ratusannya 0 ini ya. Ratusannya ya, 0 ya. Nah, untuk yang angka 1 ini ratusannya 5 ya. Yang di sini berapa ratusannya? Iya, 5 ya. Yang di sini, ayo berapa ratusannya anak-anak? Ada yang bisa jawab? Ya, iya pinter. 2 ya. Yang belum jawab masih ada kesempatan ya. Yang terakhir ini, ratusannya berapa? 5. Iya pinter ya. Nah, yang pakai kopi merah berarti itu angka yang terbesar. 5. Nah, di antara angka 5 ini mana 5 paling besar? Ya sama semua tentunya ya. Nah, tapi ini karena ini akan mencari bilangan 3000 ini mana 3000 apa 3500 yang terbesar ya, karena ribuannya sama 3-nya maka dilihat ratusannya. 3000 yang di sini ratusannya 0. 3000 yang di sini ratusannya berapa? 5. Nah, berarti bilangan 3500 ini adalah yang terbesar ya. Menghasilkan telur paling banyak yaitu 3500. Yang mana ini ya, peternakan yang C ya, 3500 itu berarti menghasilkan telur paling banyak. Terus yang paling sedikit, nah ini yang paling banyak 3500. Kalau ini yang paling sedikit ya, berapa yang paling sedikit? Kita lihat lagi dari bilangan ribuan tadi, ini 3, 1 ini sudah ya, nggak dihitung. 2 dan 2. Mana bilangan ribuan yang paling kecil? Ada yang tahu? Iya, benar ini ya. Nah, ini yang beri pakai kopi warna hijau ini berarti yang paling kecil ya. Ini ya, ini berarti bilangan ribuan terkecil ya. Apakah ada lagi bilangan ribuan terkecil selain 1? Ternyata nggak ada. Ya, maka kalau begitu peternakan yang paling sedikit adalah ini. 1500 itu adalah peternakan telur paling sedikit ya. Nah, paham anak ya? Kalau belum paham bisa diulangi lagi ya, karena ini di YouTube ya, ini di YouTube anak ya. Ini di YouTube ya. Nanti kalian bisa lihat, tapi kalian tidak perlu lihat YouTube-nya. Cukup lihat di pembelajaran di kelas 3 yang sudah Pak Eko buat ya. Nanti kalian tinggal masuk kelas 3 di kelas online kelas 3 itu, nah nanti bisa dipelajari lagi di sana. Ingat ini pembelajaran ketiga ya, pembelajaran ketiga. Sekarang ini Nana, perhatikan, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, yang mana ya? Tadi yang nomor 1 ini peternakan nomor 1 yang A 3000.
Yang 2 ini peternakan yang D 1.500. Yang 3 ini adalah peternakan yang C 3.500 dan seterusnya ya. Sekarang kita lihat di sini. Nah, ini. Dari yang paling sedikit. Nah, tadi sudah tahu ya, yang paling sedikit yang mana? Ini ya, 1.500 ya. Nah, sekarang kita akan mengurutkan. Setelah 1.500 ini, bilangan mana lagi yang paling sedikit? Nah, kita lihat ya. 1.500-nya sudah bisa saya hitung lagi ya. Maka kita lihat ini ribuannya lagi. Ini ada 3, ini 3, ini 2, ini 2. Dari bilangan ribuan ini 3, 3, 2, dan 2 ini. Mana yang paling sedikit? Tentu bilangan berapa anak-anak? Iya, 2. Ya. Nah, yang 2 ini ternyata ada 2 kan ya? Nah, ada 2. Nah, kalau ada 2 maka dilihat apa? Ratusannya. Nah, supaya mengetahui mana yang paling sedikit di antara 2 bilangan 2.000 ini. Yang pertama 2.000, kedua 2.500. Mana yang paling sedikit ya? Karena ini ribuannya sama, dilihat ratusannya. Mana ratusan paling sedikit? Ini saja ya, ini enggak perlu ya, karena ini 3 ini besar, ini 3 juga besar. Kan yang paling sedikit ya. Berarti yang ini saja, 2 ini saja ya. Ini ratusannya 0, ini 5. Nah, ini 5 kan ratusannya. Ini ratusannya berapa? 0. Mana yang paling sedikit ya? Ayo, ada yang tahu? Iya, pinter ya. Yang ratusannya 0. Berarti angka berapa anak-anak? Angka 2.000. Berarti mengurutkannya yang pertama 1.500, terus setelah 1.500 2.000 ya. Setelah 2.000 berapa lagi urutan berikutnya? Tahu? Apakah 3.000, 3.500 atau 2.500? Iya, yang ini ya. Kenapa kok 2.500 ya? Karena ini ribuannya 2, ini ribuannya 3. Gitu kan? Maka diambil yang ribuannya paling kecil. Ya. Berarti ini sudah diambil, berarti tinggal ini yang diambil. Ya. Dan seterusnya. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 nanti diisi. Ya. Nah, diisi. Nah, ini juga ya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, ini di sini disalin anak ya. Yang ini disalin ya di buku tulis ya, itu dijawab. Kalau disalin anak-anak, kenapa sih harus salin? Sudah ada bukunya. Iya, karena kalian butuh latihan menulis ya. Jadi juga perlu belajar menulis ya. Ya. Maka di rumah nanti ini disalin ya, itu dijawab. Ini nomor 1 ya. Nomor 2, disalin, dijawab. Nah, ini latihan yang ke-1 ada 2 soal. Ini latihan yang kedua ya. Latihan kedua ini ditulis juga. Nah, kan urutan yang paling kecil ya. Peternakan apa yang paling kecil tadi? Yang 1.500 ya. Apa? Yang B. Nah, di sini tulis peternakan B. Berapa? 1.500 gitu ya. Dan seterusnya. Ya, paham anak ya? Kalau belum paham bisa dilihat lagi pembelajarannya ya. Baik, sekarang kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Nah, Pak Eko tak balik mana ya? Wis. Ya, kembali lagi. Enggak apa-apa, nanti sembunyi lagi nanti ya. Nah, masih perhatikan sekarang ke pelajaran berikutnya yaitu ini ya. Nah, ini. Halaman 29. Nah, ini latihan lagi. Ya. Semakin banyak berlatih akan semakin pinter, semakin terampil, ya. Nah, maka tugas untuk hari ketiga ya, untuk pembelajaran ketiga ini kalian akan semakin banyak latihan. Kalau yang pembelajaran 1, pembelajaran 2, latihan sedikit ya. Di pembelajaran 3 ini semakin banyak latihannya. Nanti mulai belajarnya kan mulai jam 8.
Ya, dimulai jam 8 kalian buka, ya. Jam 7 bisa apa enggak? Karena belum masuk kelasnya, maka jam 7 enggak bisa kalian masuk kelas, ya. Jam 8 baru bisa dimasuk di kelasnya. Ya, jadi nanti kalian masuk kelas online itu dibuka jam 8, ya. Ingat-ingat ya. Tapi apakah nanti bisa belajar sebelum jam 8? Bisa. Kalian kan punya buku LKS, ya kan? Nah, LKS-nya itu bisa dipelajari dulu. Sebelum masuk ke kelas online, bisa dipelajari dulu di LKS, ya. LKS-nya boleh, anak dikerjakan semua, boleh, ya. Boleh, silakan kerjakan semua, ya. Nanti akan Pak Eko beri eh, jadwal ya, maksudnya untuk mengumpulkannya, ya. Sekarang kerjakan dulu tidak apa-apa, nanti mengumpulkannya nanti sesuai jadwal ya. Nanti akan Pak Eko beri informasi kapan mengumpulkan LKS-nya, mengumpulkan hasilnya maksudnya ya. Dikerjakan ya di buku LKS boleh, di buku tulis boleh, terus di foto tentunya. Nah, tapi kalau di kalau di LKS, kalau misalnya di LKS kamu mengerjakannya kesulitan, jawabannya letakkan di buku tulis saja, ya karena nanti difoto, ya. Kalau nanti difoto di LKS, ya kadang-kala itu LKS itu tidak jelas, ya karena warna kertasnya itu kan apa namanya itu agak coklat ya, agak coklat, sehingga kalau ditulisi menggunakan pensil kadang-kala tidak kelihatan, tidak nampak, apalagi di foto, ya. Ya, anak-anak, ini ya. Nah, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Masih ingat ya? Itu di pembelajaran berapa itu? Satu ya, pembelajaran satu. Ya, pembelajaran satu ya, ada nama dan lambang bilangan ya. Kalau tidak salah loh ya. Kalau saya ingat Pak Eko itu pembelajaran satu. Tapi nanti bisa dicek lagi nanti, bisa cek lagi pembelajaran berapa. Yang ada penjelasan 1000, ada 2000, ada 3000 dan seterusnya sampai 10.000 ya kan? Cara membaca dan menulis lambang bilangan. Nah, ini sudah ada ini. Yang ini namanya apa ya? Lambang bilangan. Apakah nama bilangan? Nah, di sini. Di sini adalah lambang bilangan. Yang di sini adalah nama bilangan. Nah, begitu kan? Ini 1250 berarti ini nama bilangan, ya. Nama bilangannya 1250. Ini yang ditulis itu adalah nama bilangan. Lambang bilangan juga ditulis tentunya. Tapi yang ini lambangnya ya, lambangnya begini, lambangnya. Yang ini tulisannya atau nama bilangannya. Kalau ditulis seperti ini ya. Ini 1250 yang mana ya dicocokkan? Apakah yang ini? Kalau memang ini tarik garis red begini. Tapi ini masa bisa kamu tarik garis sini? Tentu tidak bisa. Nah, bagaimana supaya bisa? Ya disalin di buku tulis ya. Ini 1250, di sini 1250. Nah, begitu ya. Nah, ini lingkarannya kalau kesulitan buat kotak ya enggak apa-apa. Ya, sepenting kalian paham ya. Begitu. Ya, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Nah, ini contohnya. Contohnya ini di halaman berikutnya. Coba perhatikan ya. Nah, ini anak. Perhatikan ini tabelnya. Ini nilai tempat 1250 ditunjuk seperti berikut, ya. Yang ini ribuan, ya. Kotak-kotaknya sangat banyak sekali ini. Ini kalau dihitung jumlahnya 1000, ya. Kalau kamu mau menghitung tidak apa-apa, hitung aja ya. Jumlahnya adalah 1000. Ini ratusan, ya. Nilai tempat setelah ribuan itu adalah ratusan. Nah, ratusan. Ini ada 2, ya. Ada 2 ratusannya. Nah, ini 1 ribuannya, berarti ini 1. Ini ada 2 ratusannya, berarti ini 2. Ini 1, 2, ya. Kita perhatikan sini. Nah, ini 1250, ya. Berapa ribuannya ini? Nah, coba lihat. Nah, ini ribuannya 1, ya. Ribuannya 1. Ribuannya 1 sama dengan ditulis lambang bilangannya begini, 1000, ya.
Terus yang kedua ini ratusannya. Ratusannya ini ya, ratusannya. Berapa ratusannya? Nah, ini ratusan 2. Ya. Ratusannya adalah 2. Sama dengan berapa? 200. Nah, ini kalau kamu hitung jumlahnya adalah 200. Terus ini puluhannya ya. Puluhan. Berapa puluhannya? 5. Puluhannya 5 berarti sama dengan berapa? Sama dengan 50. Nah, ini kalau kamu hitung jumlahnya 50. Satu baris ini jumlahnya 10. Dua baris berarti 20. Tiga baris berarti 30. Empat baris berarti 40. Lima baris 50. Nah, itu berarti ini puluhannya ya. Berikutnya apa ini ya? Yang terakhir ini ya. Ini terakhir adalah apa? Iya, satuan ya. Satuannya berapa satuannya, anak-anak? Satuannya 0. Nah, 0. Karena satuannya 0, ya sama dengan 0 ya. Satuannya 0 maka sama dengan 0. Ya, enggak ada. Nah, maka enggak ada, enggak diisi di sini. Kosong karena 0 ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa nilai 1 berada pada ribuan. Nilai 1 ini berada pada ribuan. Berapa? Sama dengan 1000, bernilai 1000. Angka 2, nah angka 2 ini berada pada tempat ratusan sehingga bernilai 200. Nah, angka 2 ini ratusan, maka nilainya 200. Angka 5 berada di tempat puluhan sehingga nilainya 50 ini. 5 ini puluhan, berarti 50. Angka 0 berada pada tempat satuan sehingga nilainya 0. Ya, 0. 0 ini meskipun tempatnya di ribuan, tempatnya di puluhan, tempatnya di ratusan, ya sama dengan 0 ya. Karena 0 kan tidak ada ya. Jadi kalau 0 ditempatkan di ratusan, ya ratusannya juga 0. 0 ditempatkan di puluhan juga sama 0. 0 ditempatkan di ribuan sama juga 0 ya. Nah, ini. Nah, latihan lagi kan? Banyak latihan pokoknya. Jadi kalau pembelajaran 3 ini memang banyak latihan. Cobalah menuliskan bilangan pada tabel ini. Ini tabelnya. Ya. Nah, anak, kalau kalian nanti kalau buat tabel, ini kalau sebelah sini nggak kelihatan lagi. Nanti sama sebelah sini. Memang harus sebelah sini, Pak. Ini sini nanti ada muncul ini. Nah, ini. Berapa ini? 4.750 ya. Dibaca 4.750 dibaca berapa ini? 4.750 ini. Empatnya nilainya apa ini? Hah? Ini dibaca 4.750. 4 ini nilai tempatnya apa ya? Nah, empatnya ribuan. Jadi ribuannya 4. 7 ini apa ayo? 7 tempatnya adalah ratusan ya. Dari 7 ini ratusan ya. Terus yang 50 ini apa? 5 ini. 5 ini puluhan. Yang 0 ini apa? Satuannya 0 ya. Maka kalau dimasukkan tabel akan seperti ini. Ribuannya 4, ratusannya 7, puluhannya berapa? 5, satuannya berapa? 0 ya. Begitu. Nah, ini tugas anak dikerjakan seperti contoh. Contohnya yang mana ini contohnya? Jadi tugas ini kalian tidak perlu buat tabel ya, tidak perlu nyontoh tabel ini, tapi disalin begini saja. Ya, ditulis ini, dibaca berapa, ditulis nama bilangannya, terus ribuannya diisi berapa, ratusannya berapa, puluhannya berapa, satuannya berapa, begitu. Ya, nggak perlu buat tabel ya. Nanti supaya apa? Kadang-kala dibuat tabel, kadang-kala tidak buat tabel. Ya, kalau yang ini kalian tidak perlu membuat tabel. Jadi tidak perlu niru, nggak perlu salin tabelnya. Cukup dikerjakan seperti contoh ini. Ditulis angkanya, terus ditulis nama bilangannya. Setelah itu di bawahnya diberi nilai tempatnya. Ini ribuan, ini ratusan, ini puluhan, ini satuan. Begitu ya. Loh kok habis? Oh, berarti selesai ini, anak. Ya, di pembelajaran sampai situ tak ya, sampai itu aja. Baik, nanti akan Pak Eko beri tugas ya, seperti ini tugasnya di sini. Nah, kalian buku ini ya,
Nah, ini tadi kan. Nah, ini. Ya. Nah, terus ini nomor satu kan ya. Satu tadi sudah dikecap sama-sama kan. Ini nomor dua. Titik-titik dibaca 8.417. Nah, tinggal tulis saja. Ini 8.000. Berarti ribuannya berapa ya? Nah, tulis 400. Nah, berarti ratusannya berapa? Terus 17. 17 itu puluhannya berapa? Satuannya berapa? Nah, kalau sudah ada angkanya di sini, ya maka bisa tulis di sini. Ya, seperti kalau mengerjakan seperti contoh ini, ya. Contoh ini berarti bagaimana mengerjakannya, anak-anak? Mengerjakannya adalah ini ya, sebentar ya. Nah, sama. Nanti ribuannya mau diisi berapa? Gitu ya. Jadi seperti di sini di buku ini, mana bukunya ini ya. Nah, ini ribuannya diisi berapa? Begitu ya. Nah, kan sama ya. Ya, ribuannya diisi berapa? Terus setelah itu ratusannya diisi berapa? Kan sama ya. Puluhannya diisi berapa? Satuannya diisi berapa? Kan sama saja ya. Hanya tidak membuat tabel ya. Ini juga begitu, ini sudah ada angkanya. Lu nol semua ya. Ratusannya nol, puluhannya nol, satuannya nol. Berarti berapa di sini? Dibaca. Nah, begitu ya. Nah, nanti kalian bisa belajar bersama orang tua ya. Di sini ada keterangannya. Orang tua membantu siswa menunjukkan perbedaan saat siswa masih bayi sampai dengan saat usia kelas 3. Jika ada, perlihatkan fotonya. Punya enggak foto bayinya? Pasti akan beda. Wah, aku bayi masih seperti ini ya. Sekarang sudah beda. Ya. Nah, ini anak ini pembelajaran 4 nanti akan kita jelaskan pada pelajaran berikutnya ya. Ini jadi pelajaran 3 sudah kita bahas semua. Tinggal nanti kalian mengerjakan latihan-latihannya. Ya, anak ya. Nah, ingat pembelajaran akan dimulai sekolahnya dimulai masuk tanggal berapa anak? Tanggal 13. Hari apa? Hari Senin ya. Ya, ini berarti sudah kan kalian sudah masuk, ini sudah masuk kelas ya. Hari apa? Kalau hari Senin, Selasa berarti untuk PP3 itu Rabu ya. Ya, berarti sudah masuk kelas kalian. Ya, Nana sekian dari Pak Eko. Terima kasih Nana. Ya, mudah-mudahan pembelajaran ini semakin menambah ilmu bagi kalian semua ya. Semakin menjadi kalian anak yang pintar ya. Karena sudah semakin banyak ilmu yang dipelajari kan. Mulai dari pembelajaran 1, pembelajaran 2, pembelajaran 3 ya. Banyak sekali ilmu yang dipelajari anak ya. Nah, mudah-mudahan itu semuanya di ilmu yang bermanfaat karena semua jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, itu harapannya tentunya. Makanya kalau belajar yang sungguh-sungguh ya. Meskipun kalian sekarang belajarnya di rumah, tidak seperti biasanya di kelas, tiap pagi belajar, berangkat sekolah, dapat sangu dari orang tua, begitu. Nah, sekarang ini sangunya buat beli apa? Beli paketan saja ya. Nah, tidak usah jajan. Ya kalau mau jajan tidak apa-apa, tapi dikurangi ya. Karena sekarang ini kalian belajarnya online. Insya Allah nanti akan semakin banyak berkahnya, anak-anak. Amin ya. Ya, anak-anak sekian pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.